Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Naulandari dari Akuntansi D 2017. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang audit internal, yaitu panduan audit intern. Yang pertama, definisi audit intern yaitu dapat dibuat tahunan dan disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi setiap tahunnya. Audit polis antara lain berisi kebijakan kepada SKAI dalam pelaksanaan audit menghadapi bank pada tahun audit yang bersangkutan. Kemudian daripada itu, audit polis disusun berdasarkan data dan informasi dari bagian Litbang dan Sisdur atau dapat diserahkan kepada departemen head masing-masing dengan disiapkan sebelum akhir tahun untuk kegiatan audit tahun selanjutnya. Perencanaan audit. Di dalam perencanaan audit disusun sebagai panduan bagi pelaksanaan audit dan diberitahukan kepada auditor yang akan bertugas sekarang kurangnya 2 minggu sebelum untuk keperluan persiapan bagi tim atau audit yang bersangkutan. Audit khusus umumnya tidak masuk ke dalam perencanaan audit karena sifatnya adalah pemeriksaan yang mendalam terhadap kasus yang terjadi. Kemudian data atau informasi untuk perencanaan audit berbasis resiko. Yang pertama ada kebijakan audit yang disetujui Dekom dan Komite Audit serta Direktur Utama Bank. Kemudian kebijakan audit yang ditetapkan oleh Kepala SKAI. Yang ketiga, jumlah tenaga auditor yang tersedia. Yang keempat, jumlah satuan atau cabang dan kantor pusat yang diperhitungkan untuk audit. Kelima, data audit tahun sebelumnya. Yang keenam, data rencana cuti dan rencana pendidikan auditor. Ketujuh, jumlah hari kerja selama setahun. Dan yang terakhir ada audit rating cabang-cabang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan-rekan saya, yaitu sekarang tentang pelaksanaan audit. Untuk yang pertama, menentukan tujuan audit serta cakupan pemeriksaan. Yang kedua, mempersiapkan audit program. Untuk yang ketiga, membekali tim audit dengan informasi cabang. Yang keempat, menetapkan kepada siapa permasalahan yang ditemukan, dibahas dan disiapkan. Dan untuk yang terakhir, komunikasi dengan mereka yang berkepentingan dengan audit. Untuk studi kasusnya yaitu pada KSPPS Wonosobo. Meminimalisir kesalahan kinerja teller yang dilakukan di KSPPS Marhama Wonosobo, maka dapat disimpulkan yaitu yang pertama, efektivitas kinerja audit internal auditing dilaksanakan kurang lebih 1 bulan sekali di setiap KSPPS Marhama dengan ketentuan sesuai jadwal tanggal yang tidak ditentukan oleh pihak auditor. Efektivitas kinerja teller di KSPPS Marhama secara umum sudah sesuai dengan SOP teller KSPPS Marhama. Itu yang kedua, audit internal berperan sebagai penilaian suatu kinerja di perusahaan dan mengecek suatu kegiatan laporan keuangan apabila terjadi kesalahan, berguna untuk ditindaklanjuti agar supaya suatu kesalahan dapat diminimalisir untuk meningkatkan perkembangan KSPPS Marhama itu sendiri. Untuk yang ketiga, dampak dari pelaksanaan audit internal yaitu resiko dari terjadinya kecurangan atau pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang tidak objektif atau tidak relevan menjadi berkurang dan semua teller KSPPS Marhama menjadi tidak banyak penyimpangan atas laporan suatu keuangan. Secara keseluruhan, nasabah merasa puas dengan pelayanan teller di KSPPS Marhama cabang utama Wonosobo. Dari hasil wawancara, pelayanan yang diberikan oleh teller sudah baik dan 61 sudah sesuai dengan SOP KSPPS Marhama, yaitu ramah, teliti, dapat menjaga rahasia nasabah, menarik dan dapat mengendalikan emosi. Untuk yang terakhir, analisis SWOT pada pelaksanaan internal audit mempunyai kekuatan audit internal berada di bawah satuan kerja audit internal atau sering disebut dengan SKAI. Dan kelemahannya, hasil dari pemeriksaan audit internal tidak dapat digunakan sebagai parameter pengambilan keputusan.